Halo teman-teman semua, selamat sore. Kenalin, nama aku Tia dan hari ini aku akan jadi tutor kalian di mata pelajaran geografi dan kita akan membahas sumber daya alam dan persebarannya. Kolom chatnya akan dibuka, udah dari tadi sebetulnya. Jadi kalau misalnya kalian punya jawaban atau kalian pengen sharing opinion, kalian bisa langsung di kolom chatnya aja. Atau kalau misalnya pengen ngomong juga nggak apa-apa, tapi kalau misalnya malu, boleh lewat chat juga nggak apa-apa. Oke, sebelum mulai tentang sumber daya alam, aku pengen tanya, apa sih yang kalian tahu tentang sumber daya alam ini atau natural resources? Bisa di kolom chat, aku tunggu 1 menitan. I will please you to share your opinion about what is natural resources. Oke, dari Oke, ada yang bilang sumber daya alam itu semua yang ada di alam. Minyak bumi, gas alam, segala sesuatu yang terdapat di alam, baik biotik atau abiotik, Kak. Segala bentuk yang ada di alam. Ya, nggak salah. Betul. Ya, jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam, benda yang ada di alam, apapun itu. Mau itu biotik, abiotik, kita mulai aja ya. Nih, jadi hari ini kita akan belajar ini nih. Pengertian sumber daya alam pertama. Ya, tadi udah banyak yang jawab di kolom chat. Betul, sumber daya alam adalah segala benda di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau kalian bisa buat pengertian sendiri yang memudahkan kalian untuk ingat-ingat apa itu definisi dari sumber daya alam. Ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia nih. Segala benda di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini in English, sumber daya alam, natural resources. Kita lanjut. Nah, kata para ahli sendiri, menurut Surya Negara, ini dari Indonesia dia, sumber daya alam sebagai unsur-unsur lingkungan alam, meliputi fisik maupun hayati yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan hidup. Sedangkan menurut Walter Isard, sumber daya alam merupakan keadaan lingkungan dan bahan-bahan mentah yang dapat dimanfaatkan manusia demi memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya. Kalian bisa screen cap kalau misalnya merasa ini penting. Kedua-duanya sama nih. Maksudnya definisinya hampir sama. Cuman yang membedakan adalah kalau ini tuh Surya Negara menganggap bahwa sumber daya alam itu sebagai unsur-unsur lingkungan fisik. Sedangkan Walter Isard dia menganggap bahwa sumber daya alam sebagai keadaan lingkungan gitu, yang dapat dimanfaatkan. Gitu ya. Itu dari pengertian sumber daya alam sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu dibagi lagi nih. Jadi nggak cuma yang kayak biotik, abiotik gitu ya, tapi punya beberapa pembagian lagi. Contohnya seperti ini nih, kelestarian pemanfaatan dan proses terbentuknya ini ada aku. Oke, semoga terlihat. Nanti kalau misalnya nggak kelihatan aku minggir dikit gitu nggak apa-apa. Nah, yang pertama adalah sumber daya alam terbarukan atau renewable resources. Nah, kalau yang terbarukan ini menurut kalian tuh yang kayak gimana sih? Yang terbarukan. Boleh dijawab di kolom chat. 1 menit. Oke, jadi sumber daya alam terbarukan atau renewable resources, cahaya matahari contohnya, betul. Yang dapat diperbaharui, betul. Yang dapat diperbaharui, oke, betul ya. Sebenarnya sumber daya alam yang terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui,
Setelah itu dia dapat dimanfaatkan lagi setelah dipakai. Terus dia itu memiliki kemampuan regenerasi yang cepat. Jadi dia itu nggak makan waktu berjuta-juta tahun untuk pembentukan kembali gitu. Jadi dia itu biasanya berupa siklus. Contohnya nih ya, contohnya adalah air gitu. Air kan punya siklus ya. Jadi misalnya pertama dia tuh hujan, terus habis itu hujannya infiltrasi di tanah, terus habis itu ke bawah sampai ke laut atau ke danau atau ke pohon misalnya, terus pas siang-siang tuh panas-panas dia menguap, terus habis itu membentuk awan, terus ke bawah ke tempat lain, terus hujan, nah kayak gitu terus, biasanya itu kan siklus. Terus habis itu ada lagi yang namanya metamorfosis hewan misalnya kayak sapi, ya kan, sapi beranak, ntar anaknya jadi gede, ntar itu anaknya punya anak lagi, terus habis itu sapinya beranak lagi, kayak gitu terus. Jadi intinya dia itu berupa sebuah siklus gitu yang tidak pernah selesai. Selesainya paling karena misalnya kalau ada bencana alam, dia bisa tuh berakhir si siklusnya itu, kayak gitu. Pokoknya contohnya adalah air, udara, tanah, hewan, tumbuhan. Atau kalau di sini biasa kita bilang adalah sumber daya alam hayati. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau mau tanya boleh langsung on mic atau bisa langsung ke kolom chat ya. Kita bahas selanjutnya itu sumber daya alam yang tidak terbarukan atau unrenewable resources. Oke, jadi sumber daya alam yang tidak terbarukan ini adalah kalau kita gunakan ini secara terus-menerus, maka dia akan habis. Dia itu punya kemampuan regenerasi yang sangat-sangat lama, bisa berjuta-juta tahun, bisa ya intinya lama banget. Biasanya terbentuk itu karena fosil, karena tekanan, suhu, dan lain sebagainya gitu. Contohnya itu minyak bumi, gas alam, kayak gitu-gitu. Nah, itu namanya unrenewable resources. Itu termasuk ke dalam bahan tambang, galian. Contohnya adalah emas. Setelah itu ada lagi yang namanya berlian, kayak gitu-gitu. Nah, itu kan termasuk yang tidak terbarukan. Dia unrenewable. Jadi lama dia terbentuknya, butuh berjuta-juta tahun. Nah, ini aku nggak tahu kalian pernah dengar atau enggak, tapi ada yang namanya sumber daya alam yang tidak akan habis atau unlimited resources. Contohnya adalah cahaya matahari. Seperti itu. Terus habis itu gelombang laut, udara, dan energi pasang surut. Nah, itu unlimited tuh dia tuh. Nah, selanjutnya kita akan bahas dari proses terbentuknya. Nih, aku minggir ya. Yang pertama ada sumber daya alam biotik. Sumber daya alam biotik ini seperti yang tadi udah ada yang jawab tuh, kalau sumber daya alam adalah hal yang biotik dan abiotik gitu. Nah, sumber daya alam biotik itu tuh terbentuknya dari proses tumbuh dan berkembang. Kayak gitu. Contohnya adalah hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dia itu terbentuk karena dia itu beregenerasi secara cepat melalui metamorfosis, intinya segala sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Kayak sapi, nggak tahu kenapa dari tadi contohnya sapi karena aku suka sapi kali ya. Lucu dia gendut. Selanjutnya, kita akan bahas sumber daya alam abiotik atau biasa kita bilang fisik. Seperti yang di sini. Nah, ya itu. Contohnya adalah seperti yang tadi nih, berlian, fisik. Intinya adalah segala sesuatu yang sifatnya fisik. Air tuh fisik loh, gitu. Karena dia bukan makhluk hidup. Oh, perbedaan yang tidak akan habis dengan yang terbarukan. Kalau yang terbarukan dia itu suatu hari nanti bisa tamat, ya. Dia itu suatu hari nanti bisa tamat ya, Astri. Contohnya kayak misalnya berjuta-juta tahun yang lalu kita ada yang namanya dinosaurus. Dinosaurus kan hewan, dia seharusnya terbarukan. Oh, tapi karena ada katanya meteor gitu ya. Nah, itu dia bisa mati gitu. Sedangkan kalau yang tidak akan habis seperti cahaya matahari gitu, dia akan habis tapi lama gitu. Lama banget. Energi pasang surut gitu-gitu itu akan habis tapi lama. Dia tidak berupa siklus. Kalau terbarukan dia ada siklusnya. Sedangkan kalau yang tidak akan habis dia tidak ada siklusnya. Jadi ya emang begitu, seperti itu. Akan begitu terus selama 24 jam seminggu. Contohnya matahari. Matahari kan tidak berupa siklus, dia kan tidak akan hilang. PowerPoint-nya nanti akan dikirim, tenang aja. Akan di-share juga ya. Jadi tidak usah takut. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya. Yang ke sumber daya alam lingkungan atau yang ketiga. Nih,
Yang ketiga, sumber daya alam. Oh ya, tadi di sumber daya alam fisik aku kasih contoh berlian ya. Kenapa sih dia disebut sumber daya alam fisik? Nah, dan kenapa berlian ini bisa terbentuk? Jadi gini teman-teman ceritanya, di lapisan dalam bumi yang panas dan tekanan yang sangat tinggi, lava itu menekan si berlian ini supaya dia itu kayak muncul lah, istilahnya kayak gitu ya. Nah, terus si berlian ini ada beberapa yang muncul ke permukaan melalui letusan gunung api. Gitu. Jadi dia tuh kayak ya keluar gitu ya dari si lubang yang gunung apinya meletus itu gitu. Tapi ada juga yang di dalam dan harus ada yang namanya pekerja tambang untuk ngambil si berlian itu gitu. Fun fact, berlian ini dia itu usia paling mudanya adalah 900 juta tahun. Nah, jadi sumber daya fisik itu biasanya yang tidak terbarukan gitu. Ada juga yang terbarukan kayak air, udara gitu-gitu itu terbarukan. Kayak gitu. Selanjutnya adalah sumber daya alam lingkungan. Nah, gimana bisa kita tahu kalau sumber daya alam itu adalah sumber daya alam lingkungan? Sumber daya alam lingkungan adalah sumber daya alam yang menjadi perpaduan antara sumber daya alam biotik dan juga sumber daya alam abiotik atau fisik. Gitu. Ciri khasnya adalah dia membentuk suatu bentang alam atau membentuk suatu lingkungan tertentu. Contohnya pantai, gunung, lembah, gunung api itu kan semua adalah proses bersamaan dengan sumber daya alam biotik dan sumber daya alam fisik. Contohnya misalnya kalau misalnya biotik itu tuh gini deh, ada hutan gitu ya, hutan biotik nih. Atau misalnya yang gampang deh, yang gampang. Gini deh, letusan gunung api gitu. Dia kan fisik ya, dia itu fisik. Dia sumber daya alam fisik letusan gunung api. Oh, ada kawah. Terus kawahnya itu bercampur dengan sumber daya alam biotik, contohlah air gitu. Maka terciptalah danau yang ada di atas gunung, contohnya Danau Toba. Nah, itu jadi sumber daya alam lingkungan. Gitu. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan, silakan lanjut ke kolom chat. Atau kalau mau ngomong, ya ngomong aja sih nggak apa-apa. Kita lanjut dulu ya. Oke, jenis sumber daya alam ini memiliki nilai guna. Yang pertama adalah sumber daya alam ekonomis tinggi. Dia itu perlu pengorbanan dan biaya besar untuk mendapatkannya. Gitu. Jadi kita harus keluar uang banyak, keluar uang yang tinggi lah untuk dapat ini nih. Contohnya adalah emas gitu. Kan kita ya emas kan mahal ya. Kita harus punya duit dulu kalau misalnya kita pengen beli emas. Nah, uang yang dipakai untuk membeli emas itu adalah termasuk pengorbanan. Dan pengorbanannya itu tinggi karena dia jumlah uangnya itu besar gitu. Nih, sumber daya alam ekonomis tinggi adalah sumber daya alam yang perlu biaya besar untuk mendapatkannya gitu. Selanjutnya adalah sumber daya alam ekonomis rendah. Dia itu pengorbanannya kecil, gampang dapatnya. Contohnya air. Terus abis itu ada barang tambang tapi pasir. Ya pokoknya yang mudah-mudah dan nilai jualnya itu rendah gitu. Jadi kita itu nggak perlu pengorbanan besar untuk mendapatkan ini gitu. Dan di mana-mana biasanya ada, di seluruh Indonesia tuh ada. Kalau ekonomis tinggi itu cuma di beberapa tempat tertentu doang. Yang ketiga adalah sumber daya alam non-ekonomis. Dia itu didapatkan tanpa adanya pengorbanan. Contohnya adalah udara, sinar matahari, dan gelombang laut. Jadi kita tuh nggak perlu ngeluarin uang. Segala sesuatu yang dikasih sama Tuhan, itu namanya adalah sumber daya alam non-ekonomis. Yang gratis, yang kita bisa nikmati setiap hari tanpa harus kita bayar, itu namanya sumber daya alam non-ekonomis. Selanjutnya kita akan bahas tentang sumber daya alam barang tambang. Nah, ini kita belajar juga di kelas 11, kalau aku nggak salah ya. Ini ada golongan bahan galian A nih, tuh kalau nggak kelihatan. Nah, kalau yang bahan galian A ini dia itu berguna untuk kepentingan perekonomian negara. Contohnya ya, minyak bumi, gas alam, kayak gitu-gitu, batu bara. Nah, itu jadi dia galian A. Kenapa kok galian A? Ya iya, karena dia itu kalau dijual di pasar internasional harganya akan tinggi banget. Gitu. Jadi ini yang mendorong perekonomian negara itu si bahan galian A. Nah, kalau golongan bahan galian B ini
Dia itu sifatnya vital atau menyangkut hidup banyak umat. Contohnya emas, berlian, perak, gitu-gitu ya. Intinya barang tambang tapi yang ekonomisnya tinggi. Nah, itu bahan galian B. Selanjutnya adalah bahan galian C. Gitu. Bahan galian C adalah yang bukan bahan galian A dan bukan pula bahan galian B. Jadi dia itu nilai ekonomisnya rendah. Pasir gitu-gitu. Jadi bahan galian tapi yang murah, yang kita bisa ketemu di mana-mana. Kayak batu alam yang dijual di toko material. Nah, itu kan banyak ya jumlahnya. Itu masuk ke golongan bahan galian C. Biasanya ini tuh menyangkut hidup banyak petani-petani atau petambang-petambang yang kalau biasa kita bilang receh lah ya, maaf kalau misalnya agak kasar, cuman ya emang begitu, seperti itu kita biasa bilangnya gitu. Selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan materi. Yang pertama adalah sumber daya alam organik atau hayati. Yang kedua adalah sumber daya alam non-organik atau non-hayati. Ini pasti kita udah tahu semua contohnya. Sebenarnya sama ya guys, kayak yang misalnya ini nih, ini gitu ya. Terus ini hayati organik ya yang ada di alam kayak perhewan-hewanan, pertumbuh-tumbuhan. Nah itu hayati. Kalau yang sumber daya alam non-organik, dia itu biasanya adalah barang tambang gitu. Oh ya ini termasuk laut gitu-gitu ya. Air, udara, ya itu hayati. Sedangkan kalau non-hayati itu yang nggak hidup. Kayak dia tuh gak gerak dan kita tuh perlu usaha untuk ngambilnya, ini yang ngerepotin nih gitu. Jadi sebenarnya sama aja cuman kita beda penyebutannya. Jadi ada yang berdasarkan kelestarian pemanfaatan, proses terbentuk, setelah itu nilai guna, setelah itu berdasarkan materi. Nah kalau yang ini yang seru nih, berdasarkan tempatnya. Ada yang terestris atau di darat dan ada yang akuatik atau di dalam air. Coba kalau yang di darat itu contohnya apa aja sih? Bisa diklik di kolom komentar. Dan akuatik contohnya apa? Jadi ini tuh di darat nih yang terestris. Nah yang akuatik itu di air. Airnya itu mau itu air danau kek, mau laut kek, sama. Intinya kalau dia di air disebutnya akuatik. Silakan kalau ada yang punya contoh. Siapa tahu contoh kalian lebih baik daripada yang aku buat. Terestris, example, bahan tambang. Oh, Raisa. Terestris itu yang ada di darat. Jadi segala sumber daya alam, hewan, barang tambang yang ada di darat itu namanya terestris. Hutan tanah, betul. Hutan tanah juga termasuk sumber daya alam terestris. Nah, kalau bahan tambang ini, kalau akuatik ikan gelombang pasang, akuatik ikan, bahan industri iya, bahan industri itu di terestris. Kalau bahan tambangnya apa dulu? Karena banyak banget gas alam dan minyak bumi yang kita dapetinnya itu di laut. Gitu. Rumput laut akuatik betul. Jadi intinya segala sesuatu yang ada di air itu akuatik. Mau itu ikan mujair kek, mau itu yang mutiara air laut kek, mau mutiara air tawar, nah itu akuatik. Gitu. Kalau terestris contohnya itu hewan-hewanan yang ada di darat. Sapi, kambing, habis itu ayam, hutan, tanah. Nah, itu terestris tuh karena dia di darat. Kalau bahan tambangnya bahan industri terestris atau enggak, Kak? Tergantung ya. Kalau bahan industri itu kita dapatnya di laut, itu akuatik. Tapi kalau misalnya bahan industri itu kita dapatnya di darat, dia namanya itu terestris. Gitu. Nah, terus abis itu gini, kalau bahan tambang, contohnya minyak bumi, itu akuatik. Karena kita dapetnya di laut. Gitu. Kan kalian suka tuh lihat yang namanya kayak ada, apa sih namanya? Kilang minyak yang ada di laut gitu ya. Kan banyak tuh gede-gede. Nah, mereka itu milih untuk menggali di laut dengan alasan karena lapisan sial atau simanya itu lebih tipis ya untuk sampai ke mantel gitu. Jadi dia di laut. Pokoknya segala sesuatu yang ada di laut atau di air akuatik, kalau yang di darat terestris. Gitu ya. Paham ya yang ini? Kita lanjut.
Hehe. Sah. Nah, persebaran sumber daya alam di Indonesia. Kita itu punya semuanya teman-teman. Dari Sabang sampai Merauke, dari berlian, emas, dan lain sebagainya. Mau itu timah, tembaga, biji besi, bauksit. Semuanya itu kita punya. So, kita sangat-sangat kaya sebetulnya ya. Kita lanjut ya. Nah ini nih, nikel. Nikel ini dia itu gunanya biasanya dipakai untuk di bidang otomotif. Contohnya dia pakai untuk apa sih namanya, baterai mobil listrik. Nah itu dia biasa itu pakai nikel. Nikel itu ini nih. Jadi ini tuh begini ya guys. Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua. Bayangin baru nikel doang udah banyak banget persebarannya. Dan ini kayaknya nggak semua. Kalau aku nggak salah, kita masih punya yang lebih banyak daripada ini. Gitu. Selanjutnya adalah emas dan perak. Ini ada di Bengkalis. Bengkalis itu daerah di Sumatera. Habis itu di Logas, Riau, Rejang Lebong itu ada di Bengkulu, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara. Nah, emas dan perak ini biasanya untuk perhiasan dan biasanya tuh investasi populer. Jadi orang itu banyak yang nabung emas gitu untuk perekonomian mereka masing-masing gitu. Sedangkan yang ini nih, yang mangan, aku tahu ini nggak begitu populer, tapi dia itu penting banget untuk pembuatan baja, baterai, keramik, dan juga porselen. Nah, dia itu ada di Lampung, Tasikmalaya, Sulawesi Utara, Keliripan, Maluku, dan NTB. Gitu. Terus yang ini nih, timah. Timah ini ada di Bangkinang, Riau, Sungai Liat di Bangka, Dabo di Pulau Singkep, dan di Manggar di Pulau Belitung. Dan sebenarnya masih banyak lagi persebaran timah yang bisa kalian riset sendiri karena PPT-nya nggak cukup. Tapi nanti ada di filenya. Tenang aja, nanti aku akan unggah 2 kok. Yang ini sama yang filenya. Nah, timah ini tuh buat logam pelapis. Dari apa? Si timah ini itu dia bisa mencegah korosi akibat dari reaksi kimia. Kayak gitu. Jadi kan kita biasa bilang kalau apa ya, karat gitu ya. Nah, dia itu bisa mencegah suatu barang yang dilapis oleh timah itu dari karat. Seperti itu. Selanjutnya adalah biji besi. Gitu ya. Dia itu tersebar di Banten, Lampung, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah. Yang tengah-tengah. Dan juga Banten dan juga Lampung jangan dilupain. Nah, si biji besi ini dia itu sebagai bahan baku besi baja, kabel, dan kawat baja. Aku nggak ada gambar dari kabel yang pakai biji besi atau gimana-gimana, cuman nanti pasti akan aku cariin gambarnya dan aku akan masukin di filenya ya. Jadi kalian bisa baca ulang dan juga bisa tonton ulang ini di YouTube. Nanti ini dimasukin di YouTube. Selanjutnya adalah bauksit. Ini sumpah ini geli banget. Ini dia tuh tersebar di Kepulauan Riau, Singkawang, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Tengah. Nah, fungsi dari bauksit ini tuh apa sih, Tia? Dia itu penting untuk pembuatan alat dapur, atap rumah, sepeda, mobil juga dia tuh kadang pakai bauksit gitu. Tapi di part mananya aku nggak tahu, aku kurang tahu. Tenang, tapi nanti akan ada di file. Kita lanjut, kita akan belajar dengan persebaran mineral energi. Seperti itu. Ini ada batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, ini tuh biasa ada di laut, terus gas alam gitu-gitu ya. Kalau gas alam ini tuh biasanya di daerah-daerah yang apa sih? Kayak ada gunung apinya ya gitu. Jadi dia banyak gas tuh dari dalam perut bumi dan dia keluar tuh. Minyak bumi ini yang tadi aku ceritain nih, dia itu lebih milih untuk ngebor di laut karena lapisan kerak buminya lebih tipis dibandingkan kalau dia di darat gitu. Kalau di laut tuh dia lebih tipis, jadi lebih gampang untuk tembusnya kayak gitu. Kita lanjut. Nah, ini dia nih. Sumber daya alam terbarukan atau renewable resource. Kayak gini nih. Sumber daya pertanian. Contohnya adalah ladang. Habis itu ada yang namanya tegalan. Nih, tegalan tuh kayak gini nih. Nah, yang tegalan ini nanti di akhir kita akan ada kuis. Jadi make sure kalian catat yang tegalan ini ya. Nah, tegalan itu sifatnya tetap.
dia tidak berpindah-pindah. Setelah itu dia tidak menggunakan irigasi. Jadi dia itu full pakai yang namanya air hujan untuk mengairi tanahnya. Nah, setelah itu contoh tanaman yang biasa ditanam di Tegalan ini adalah palawija gitu. Jadi dia itu sifatnya adalah tetap, dia nggak pindah-pindah, terus habis itu dia nggak pakai irigasi juga, dan contoh tanamannya adalah palawija. Nah itu dicatat karena nanti akan ada keluar di kuis. Nanti di akhir kita main game. Selanjutnya adalah sumber daya pertanian ini jangan lupa masukin sawah ya. Jadi tadi apa sih? Sawah, Tegalan, sama ladang. Nah itu 3 itu tuh masukin ke catatan kalian. Kalau untuk sumber daya peternakan, dibagi lagi nih teman-teman jadi 3. Nih, ada sumber daya peternakan hewan besar dan juga peternakan hewan kecil. Kalau hewan besar tuh kayak sapi, kerbau, pokoknya hewan-hewan gede yang diternak, nah itu tuh namanya hewan besar. Sedangkan hewan kecil-kecil nih kayak ini nih, kayak kambing, lucu kambingnya ya. Kelinci diternak. Besok kelinci tuh di sate enggak sih? Tapi serem juga, siapa yang mau makan? Enak emang guys, kalau kalian udah pernah cobain, kasih tahu aku ya. Dan ada sumber daya perikanan, tambak nih. Kayak orang tuh sekarang tuh lagi beken-bekennya ternak lele, sampai tetangga aku juga ada yang ternak lele juga di depan rumahnya, dia bikin kolam dan isinya tuh lele. Nah ini nih. Nah dia itu masuk ke sumber daya peternakan di bagian perikanan. Selanjutnya adalah sumber daya hutan. Nah, di hutan ini tuh dibagi lagi. Sumber daya hutan itu biasanya kita tahu sebagai cagar alam. Itu dia itu untuk mempertahankan keanekaragaman hayati gitu. Jadi kan kalau misalnya sekarang-sekarang ini kan banyak hewan-hewan yang udah kayak extinct ya. Maksudnya udah di awas-awas nih, udah siaga, dia tuh mau punah. Jadi ditaruhnya di cagar alam gitu. Terus habis itu ada pohon-pohon yang mungkin terlalu banyak ditebang, jadi sisa dikit, nah ditaruh tuh di cagar alam, kayak gitu. Contoh cagar alam, kalian bantuin aku dong, kasih contoh cagar alam yang ada di Indonesia, nanti aku baca sambil kita lanjut ke yang sumber daya hutan selanjutnya ya. Nah, banyak, apa aja tuh? Astri, kasih tahu kita dong. Kalau misalnya banyak, kira-kira apa tuh? Gitu. Bisa dikasih contoh, dicatat nanti akan aku baca. Kawah ijen, karang bolong. Terus lanjutin. Maksa. Maninjau, oke. Banyak ya, ternyata cagar alam kita di Indonesia. Ujung Kulon. Cagar alam gak sih? Cagar alam. Kebun Raya Cibodas. Oh iya, di Bogor juga ada. By the way, aku dari Bogor, ada tuh cagar alam. Kebun Raya Bogor. Dia termasuk kan? Selanjutnya, kamu juga di Bogor. Nanti kita temenan ya. Selanjutnya ada hutan produksi. Curug Nangka. Curug Nangka nggak tuh? Serah Cimeng. Selanjutnya adalah hutan produksi nih teman-teman. Jadi sumber daya hutan, dia itu selain tadi ada cagar alam, ada juga hutan produksi. Dia itu biasanya disebutkan sebagai memproduksi gini nih, contohnya adalah kayu dan rotan. Jadi kayu-kayu yang khusus untuk ditebang, dia itu ditaruh di hutan produksi. Dan biasanya kan direboisasi. Kalau nggak direboisasi keterlaluan. Nggak bener banget ya. Yang bener dong. Selanjutnya adalah geohidrologis. Nah ini mungkin ada beberapa yang dari kalian yang baru dengar. Jadi dia itu pelestarian tanah. Kalau di sumber daya hutan itu geohidrologis. Tulisannya gini nih. Ntar takut salah. Ntar beda arti. Geohidrologis. Ya kan typo. Enggak deh. Tuh, ya, kayak gitu tulisannya. Nah, dia itu termasuk ke dalam pelestarian tanah gitu. Jadi tanah-tanah kan kalau misalnya yang rosak nggak tuh? Nah, itu biasa dilestarikan. Gitu. Itu sumber daya hutan. Nah, kalau misal, sumber daya hutan juga itu berfungsi sebagai daerah tangkupan hujan ya. Tangkupan hujan biar nggak longsor, biar nggak banjir.
Nah, biasanya sumber daya hutan ini kalau ada di hulu sungai, dia itu bagus banget fungsinya untuk nggak bikin erosi di hulu sungai. Kalau bikin erosi di hulu sungai ya kita harus menanggulangi hal tersebut. Nanti kita akan belajar juga. Terus habis itu juga sebagai pengatur cuaca dan juga iklim. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah sumber daya tanah. Sumber daya tanah ini sebagai unsur hara yang tinggi. Jadi dia itu subur gitu. Pokoknya syarat untuk menjadi sumber daya tanah adalah dia itu harus unsur haranya tinggi. Setelah itu harus banyak mineral, banyak airnya gitu. Nah, itu baru disebutkan sebagai tanah yang bagus. Tanah yang ya gitulah intinya. Tanah yang oke. Nah, itu adalah di sumber daya tanah. Tadi syaratnya adalah harus unsur hara yang tinggi, harus banyak mineral, dan juga dia harus punya banyak air, persediaan air gitu. Itu adalah sumber daya tanah. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang mau tanya, tanya aja. Nanti aku jawab di akhir. Ya, jawab sekarang juga nggak apa-apa kalau mau tanya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam ini di slide selanjutnya nggak akan ada apa-apa. Karena aku pengen kalian yang memberikan aku informasi nih. Aku pengen kalian kasih tahu ke aku kira-kira untuk melestarikan sumber daya alam baik yang renewable atau unrenewable atau yang unlimited itu caranya kayak gimana sih? Kalian bisa klik di kolom komentar atau di kolom chat. Kalau misalnya kalian pengen ngomong, sumpah ngomong aja. Aku pengen dengar suara kalian. Tapi kalau malu, ya udah nggak apa-apa, di chat aja. Gitu. Aku tunggu, siapa tahu. Reboisasi, betul. Dia itu pelestarian penanggulangan ya. Penanggulangan. Kalau reboisasi itu penanggulangan hutan-hutan yang udah rusak. Kalau pelestarian itu contohnya gini, kalau misalnya dia renewable, misalnya hewan gitu, kita harus menjaga hewan-hewan yang punah biasanya dibesarkan itu di captivity bahasa Indonesia, captivity apa tuh pokoknya kayak kebun binatang. Nah, itu kan termasuk melestarikan gitu, hewan-hewan yang udah mau punah. Terus habis itu kalau misalnya bahan tambang yang perlu berjuta-juta tahun, kita harus menghemat pakainya. Jangan rakus, jangan kayak itu punya kita sendiri. Karena biasanya orang-orang zaman sekarang kan gitu ya. Kayak dia tuh pengen semua-muanya itu seperti tadi yang renewable. Yang renewable itu kayak gitu, sedangkan yang unrenewable atau yang tidak terbarukan itu kita harus hemat-hemat pakainya. Gitu, dan jangan rakus. Seperti itu. Sangkea dan terasering, betul. Kalau sangkea dan terasering itu pelestarian sumber daya alam yang apa? Dan biasanya di mana? Tanah. Kenapa? Kenapa perlu dibuat sangkedan atau terasering? Ayo. Yuk jawab yuk. Untuk menjaga kesuburan tanah. Betul. Dan aku tambahin satu lagi, menghindari longsor. Betul. Mencegah erosi. Betul. Berarti pemanfaatan energi tidak habis termasuk ya. Termasuk apa nih maksudnya? Oh, termasuk pelestarian sumber daya alam. Iya, dia termasuk. Jadi makanya kalau misalnya bahan bakar gitu-gitu ya. Ada tuh waktu itu aku pernah baca, katanya ada sumber daya, maksudnya ada orang yang buat bensin, tapi dia tuh pakai air gitu. Intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi. Betul. Diversifikasi itu pelestarian juga gitu. Intensifikasi betul. Sangkedan atau terasering di daerah lereng atau bukit, betul. Itu semua termasuk pelestarian sumber daya alam. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada sesuatu yang rusak dan tidak diperbaiki itu salah. Kenapa? Karena kita sebagai manusia itu bisa loh untuk membereskan kembali apa yang udah pernah kita perbuat, apa yang udah pernah kita lakukan, itu kita bisa. AMDAL, betul. Analisis dampak lingkungan, betul. Itu termasuk pelestarian sumber daya alam. Please put that on your notes. Kalau kalian nyatet sekarang,
semua yang dijawab sama teman-teman kalian itu betul semuanya. Yang bagian pelestarian sumber daya alam, kayak gitu. Kita lanjut aja. Nah, hai, kalian sekarang sudah selesai belajar geografinya. Kalau kalian punya pertanyaan lebih mengenai segala sesuatu yang mau kalian tanyakan tentang pelajaran hari ini, boleh di chat secara private kalau kalian malu-malu. Atau kalau misalnya pengen teman-teman kalian tahu, boleh chat. Atau kalian bisa reach me on social media. Nama Instagram aku @tia_2_ra. R-A-A-nya 4. Jadi Tia pakai Y ya. Nah, ini nama aku. Kalian bisa cari juga di LinkedIn, di Twitter. Kalian bisa ikut survei bersinar. Dan ulasan bersinar mengajar di sini. Oke? Kelihatan kan? Oke. Oke, teman-teman, karena pelajarannya udah berakhir, jadi sekarang jangan keluar dulu karena bakal ada tes. Yeay, kan tadi kita belajar tuh. Kita harus tes untuk membuktikan apakah pelajaran hari ini bekerja dengan baik atau kurang. Jadi sebagai feedback ke aku juga ya, gitu. Jadi kita tesnya di quizzes. Jadi please guys open your quizzes ya. Sebentar aku selesai dulu. Oke. Nah, kalian bisa klik di sini nih di joinmyquiz.com terus masukkan kode G-nya. Nanti setelah itu kita akan mulai. Gitu ya. Kalau di aku share screen-nya belum kelihatan. Tulisannya Belum kelihatan ya? Iya, baru has started screen sharing. Bentar ya, tunggu. Kode gamenya berapa nih kode gamenya? Bentar, aku klik dulu. Udah belum guys? Kita mau main. Nggak main juga sih. Si. Bucin Oreo. Baru satu nih guys yang masuk. Yang lainnya silahkan masuk. Aku mute sebentar ya karena agak berisik.
Teman-teman bisa langsung join ke gamenya. Bentar, tunggu. Oke, udah 19 orang. Teman-teman kita mulai aja nggak apa-apa ya. Yang lainnya boleh nyusul. Oke, let's start the game. Be careful. There you go. Ayo guys, come on. The time is running. Yep. Oke. Oh ya, nanti yang menang chat aku ya di Twitter, akan ada hadiah. Wow, kita lihat siapa aja. Keren juga. Sumber daya alam bahan galian A. Tadi apa aja tuh? Untuk negara. Yay. Wow. Biasanya kayak gini-gini yang keluar pas UTBK ya. Jadi kita sekalian belajar nih. Gas alam adalah barang tambang golongan B sebab gas alam berguna untuk perekonomian negara. Gas alam itu barang tambang golongan apa, ayo? Dan fungsinya untuk apa? Cepetan guys. Deg-degan gak sih? Aku juga ikutan main deh. Yuk. Tadi nih sumber daya alam lingkungan. Ayo apa? Sumber daya lingkungan adalah sumber daya alam yang gabungan dari sumber daya alam biotik dan fisik. Wow. Sika, siapa nih Sika? Oh, pertanyaan terakhir. Tegalan merupakan sumber daya alam terbarukan yang tidak... Apa tuh? Nggak kelihatan di aku. Sebab palawija ditanam di lahan Tegalan. Apa yo ini? Wow. Okay, so that's the game. Kita lihat. Oke, ini yang memiliki hutan hujan tropis itu adalah Kalimantan dan Papua. Sebenarnya Sumatera juga, tapi karena si Jawanya enggak, jadi yang betul adalah yang ini. Gitu. Kita recap dari awal sampai akhir. Wow. And just let's all of you finish the game. Wow. Kak siapa nih? Kak sama Lipus UI sama Ismawati. Nanti chat aku ya. You will get the reward. Gitu. Kita selesai. Pertanyaannya susah gak guys? Kita lihat siapa yang menang. Sika. Oke teman-teman, buat kalian yang tadi menang, please chat aku di Twitter ini ya. Atau di Instagram. Gitu. Nah, okay, done. So this is the game. Game-nya udah selesai. Semoga kalian suka sama gamenya dan agak susah tapi ya udah nggak apa-apa. Oke. Kita akan bahas nanti untuk gamenya, kayak misalnya yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu. Hadiahnya apa Kak? Duit jajan buat GoFood. Jadi nanti chat aku ya. Makasih Kak, sama-sama. Ya udah kalau gitu
segini aja mungkin pelajaran yang bisa aku kasih ke kalian. Semoga kalian bisa ambil pelajaran dari hari ini. Kalian silakan boleh leave, tapi jangan lupa untuk isi survei yang tadi. Kalian udah tahu, nanti akan di-share juga materi ini beserta filenya supaya kalian bisa belajar lebih lagi. Ya, termasuk segala penjelasan-penjelasan yang ada. Makasih teman-teman semua, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ya, dan selamat belajar. Jangan lupa belajar. Dadah. Makasih, Kak Tia. Makasih, Kak.